Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang sistem akuntansi aset tetap, yang dimana kelompok 9 ini beranggotakan saya sendiri Atala Zaidan, yang kedua ada Chandra Wijaya, lalu ada M. Akbar Husaini, dan ada Hamzah Saifatullah. Yang pertama itu yaitu karakter transaksi aset tetap. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, frekuensi terjadinya transaksi untuk mengubah relatif kecil dibanding aktiva lancar, tapi nilainya lebih besar. Lalu ada pengendalian dilaksanakan pada saat perencanaan perolehannya dan pada saat pelaksanaan perencanaan perolehan. Lalu ada pengeluaran yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Yang dibedakan menjadi 2, yaitu pengeluaran pendapatan dibebankan sebagai biaya periode akuntansi terjadinya. Yang kedua ada pengeluaran modal diperlakukan sebagai tambahan harga pokok aktiva dan dibebankan sebagai biaya dalam periode akuntansi yang meningkatkan manfaat tersebut. Next. Penggolongan aset tetap, yaitu ada tanah dan perbaikan tanah. Yang kedua ada gedung dan perbaikan gedung. Yang ketiga mesin dan equipment pabrik. Yang keempat mebel. Yang kelima kendaraan. Next. Transaksi yang mengubah aktiva tetap. Ada 3 kelompok. Yang pertama, transaksi yang mengubah rekening aktiva tetap terdiri dari transaksi perolehan pengeluaran modal, evaluasi, pertukaran, penghentian pemakaian, dan penjualan. Lalu ada transaksi yang mengubah rekening akumulasi depresiasi, terdiri dari depresiasi pertukaran, penghentian pemakaian, dan penjualan. Yang ketiga, transaksi yang mengubah rekening biaya reparasi dan pemeliharaan, terdiri dari konsumsi berbagai sumber daya, yaitu suku cadang, sumber daya manusia, energi, peralatan, dan sumber daya lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Chandra Wijaya. Selanjutnya ada manajemen aset tetap. Untuk memanfaatkan optimum aktiva tetap, maka ada 4 bagian. Yang pertama, menetapkan aktiva tetap di tangan fungsi pemakai aktiva tetap. Yang kedua, memberikan otorisasi pemindahan aktiva tetap dan fungsi satu ke fungsi lainnya. Yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang keempat, memberikan otorisasi pengiriman aktiva tetap ke pihak luar untuk keperluan represiasi. Next. Golongan aktiva tetap tanah dan perbaikan tanah dibagi menjadi 7. Yang pertama, gedung dan perbaikan gedung. Yang kedua, mesin dan equipment pabrik. Yang ketiga, mesin dan equipment kantor. Yang keempat, mebel. Yang kelima, kendaraan darat. Yang keenam, kendaraan air. Dan yang ketujuh, kendaraan udara. Next. Dokumen. Dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi dan mengubah harga aktiva tetap, dan akumulasi depresi sebagai berikut. Yang pertama, surat permintaan otorisasi investasi. Yang kedua, surat permintaan represiasi. Yang ketiga, surat permintaan transfer aktiva tetap. Yang keempat, surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang selanjutnya, surat pemerintah kerja, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur dan pemasok, bukti kas keluar, daftar depresiasi aktiva tetap, dan yang terakhir bukti memorial. Next. Dokumen. Surat permintaan otorisasi investasi. Dokumen ini diisi oleh fungsi yang mengusulkan perolehan aktiva tetap. Dan setelah diotorisasi oleh direktur, fungsi tersebut dimintakan persetujuan dari direktur utama. Yang kedua, surat permintaan
reparasi dokumen ini berfungsi sebagai pemerintah dilakukan reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Yang tiga, surat permintaan transfer aktiva tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aktiva tetap. Next. Selanjutnya dibacakan oleh M. Akbar Husaini. Selanjutnya itu ada surat permintaan penghasilan pemakaian aktiva tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang kedua, surat perintah kerja. Dokumen ini mempunyai fungsi sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aktiva tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aktiva tetap dan digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aktiva yang dibeli pembongkaran yang dihentikan pemakaiannya. Yang ketiga, surat order pembelian. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aktiva tetap kepada pemasok. Selanjutnya, ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan barang setelah melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi barang dari pemasok. Selanjutnya ada faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aktiva yang dibeli. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Selanjutnya, ada daftar depresiasi aktiva tetap. Daftar ini berisi jumlah biaya depresiasi dan merupakan dasar untuk pembuatan bukti memorial untuk pencatatan biaya depresiasi yang dibebankan pada periode akuntansi tertentu. Yang terakhir ada bukti memorial. Dokumen ini digunakan sebagai sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aktiva tetap. Harga pokok aktiva tetap yang selesai dibangun. Penghentian pemakaian dan pengeluaran modal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hamzah. Hamzah. Oke, kalau gitu saya lanjutkan saja. Yaitu ada catatan akuntansi. Yang pertama itu ada kartu aktiva tetap, merupakan buku pembantu aktiva tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap tersebut. Yang kedua ada jurnal umum, untuk mencatat transaksi depresiasi aktiva tetap, harga pokok aktiva tetap yang selesai dibangun, biaya pemasangan dan pembongkaran, penghentian pemakaian. Yang ketiga ada register BKK, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Next. Adapun fungsi yang terkait, yang pertama fungsi pemakai, yang kedua fungsi riset dan pengembangan, yang ketiga direktur yang bersangkutan, yang keempat direktur umum, yang kelima fungsi pembelian, yang keenam fungsi penerimaan, yang ketujuh ada fungsi aktiva tetap, dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Next. Jaringan subsistem. Jaringan yang membentuk sistem akuntansi aktiva tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pembelian aktiva tetap. Yang kedua, sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri. Yang ketiga, ada sistem pengeluaran modal. Yang keempat, ada sistem penghentian pemakaian aktiva tetap.
Yang selanjutnya ada sistem transfer aktiva tetap, lalu ada sistem revaluasi aktiva tetap, dan yang terakhir ada sistem akuntansi depresiasi. Next. Lalu ada unsur pengendalian intern, yaitu organisasi, lalu ada sistem otorisasi, ada prosedur pencatatan dan praktek yang sehat. Next. Lalu ada bagan alir dokumen jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi aktiva tetap. Yang pertama ada sistem pemilihan aktiva tetap, sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri, sistem pengeluaran modal, sistem penghentian pemakaian aktiva tetap, sistem transfer aktiva tetap, sistem revaluasi aktiva tetap, dan yang terakhir ada sistem pencatatan depresiasi aktiva tetap. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Chandra Wijaya. Flowchart PT Indo Berkah Investama. Yang pertama, pada tahap ini dilakukan identifikasi dan analisis permasalahan yang terdapat pada current system yang diterapkan oleh perusahaan dalam manajemen aset tetap. Mekanisme dan prosedur manajemen aset tetap pada PT Indo Berkah Investama digambarkan melalui bagian alur dokumen berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dan observasi. Selanjutnya ada flowchart-nya, yaitu bagian keuangan meminta rekomendasi supliner dari manajemen untuk melakukan berdasarkan aset yang tercantum pada SPPA yang telah disetujui. Kemudian supliner mengajukan penawaran harga melalui surat penawaran harga atau SPH. Selanjutnya bagian keuangan melakukan negosiasi dengan supplier untuk harga yang ditawarkan. Setelah negosiasi tercapai kesepakatan, bagian keuangan mengirim order pembelian kepada supplier untuk diproses. Jika pembelian aset telah selesai diproses oleh supplier, akan dikirimkan surat jalan beserta aset yang telah dibeli. Next. Yang kedua, dokumen flowchart penggandaan aset tetap. Prosesnya dimulai dari aset bagian keuangan berdasarkan jalan yang diterima oleh bagian keuangan ketika aset dikirim oleh supplier. Laporan penerimaan, di mana satunya diserahkan kepada manajer dan satu yang lainnya diarsipkan ke bagian keuangan. Setelah penyerahan aset dilakukan, maka selanjutnya bagian keuangan akan membuat laporan penyerahan aset yang akan dibuat dua rangkap, di mana satunya diserahkan kepada manajer dan satunya lainnya diarsipkan di bagian keuangan. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Hamzah Saifatullah. Analisis kebutuhan fungsional. Fungsi melakukan permintaan aset hanya dapat diakses oleh user yang memiliki hak akses. Fungsi melakukan pembelian aset, fungsi melakukan permintaan aset, fungsi yang melakukan penyerahan aset, fungsi pengelola pemeliharaan aset, fungsi menghitung depreciation aset, fungsi melakukan
Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Hamzah. Yang pertama itu memeriksa kondisi aset, lalu aset jika rusak itu dapat diperbaiki sendiri atau melakukan perbaikan dan membuat laporan kerusakan tersebut. Lalu laporan kerusakan aset akan dilaporkan ke pemeliharaan aset. Dan di bagian keuangan, laporan kerusakan aset akan menghubungi supplier yang terkait dengan aset, lalu melakukan pemeliharaan aset dan membuat laporan pemeliharaan aset. Dan laporan pemeliharaan aset akan dilakukan di dokumen nomor 1. Dan di bagian meja yaitu mendapatkan kertas di laporan pemeliharaan aset yang nomor 2. Next. Selanjutnya, dokumen flow chart perhitungan depresiasi aset tetap. Di bagian keuangan, akan melakukan daftar aset, lalu membuat laporan aset tetap. Dan dibuatlah sebuah dokumen aset tetap tersebut, lalu menghitung depresiasi aset tetap, dan membuat laporan depresiasi aset tetap tersebut, dan melakukan laporan depresiasi aset tetap. Di bagian manajer, dia ada laporan aset tetap di dokumen keduanya. Lalu dari dokumen 2 itu akan dia melakukan update kartu aset dan akan mendapatkan dokumen kartu asetnya. Next. Di bagian terakhir yaitu dokumen penghapusan aset tetap. Prosesnya dimulai dari pengecekan kondisi aset oleh bagian pemilik aset. Kemudian bagian pemilik aset akan membuat laporan pengecekan kondisi aset. Apabila ditemukan aset dengan kondisi yang tidak layak pakai, maka bagian pemilik aset akan memasukkan aset tersebut ke dalam permintaan penonaktifan aset. Daftar permintaan penonaktifan aset kemudian akan diserahkan ke manajer dan bagian keuangan. Lalu manajer melakukan proses ini berperan sebagai validator atau pengambil keputusan penonaktifan aset. Daftar permintaan penonaktifan aset yang telah disetujui kemudian akan diserahkan kepada bagian keuangan untuk melakukan proses penonaktifan aset melalui kegiatan penarikan aset dari bagian pemilik aset. Lalu bagian keuangan kemudian akan membuat laporan penonaktifan aset sebanyak 3 rangkap untuk diserahkan kepada manajer, diserahkan ke bagian pemilik aset, dan disimpan sebagai arsip. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.